Opening dramatis tapi lucu? Halo anak-anak, hebat! Selamat datang kembali di channel petualangan kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, melintasi bintang-bintang dan galaksi. Kita akan pergi ke sebuah planet metalik yang luar biasa bernama Cybertron. Di planet ini, tidak ada manusia atau hewan seperti di bumi. Yang ada hanyalah robot-robot raksasa yang sangat canggih. Mereka bisa berpikir, berbicara, dan yang paling keren, mereka bisa berubah bentuk. Ada yang bisa jadi mobil, pesawat tempur, bahkan truk kontainer besar. Mereka adalah Transformers. Bab 1, misi darurat ke bumi di sebuah markas besar yang megah dan bercahaya di Cybertron. Berdirilah seorang pemimpin yang perawakannya sangat bijak dan gagah. Dialah Optimus Prime. Dengan warna merah dan biru yang khas, ia memandang keluar jendela, menatap bintang-bintang yang jauh di sampingnya. Dengan setia berdiri Bumblebee, si robot kuning yang selalu penuh semangat. Suasana terasa sedikit tegang. Sahabatku, Bumblebee, kata Optimus dengan suaranya yang berat dan menenangkan. Laporan terakhir dari tim energi sangat mengkhawatirkan. Sumber energi kita, Energen, di Cybertron semakin menipis. Jika kita tidak segera menemukan sumber energi baru, planet kita akan padam selamanya. Bumblebee yang tidak bisa berbicara seperti robot lain merespons dengan memutar cuplikan lagu dari radio di dadanya, Don't Worry, Be Happy. Lalu diikuti dengan suara statis dan klip berita Asteris. We need a hero. Optimus tersenyum tipis di balik pelindung wajahnya. Kau benar, kawan. Kita harus menjadi pahlawan bagi kaum kita. Aku telah mempelajari data dari satelit kuno kita. Dan ada satu planet yang memiliki potensi sumber energi yang melimpah. Planet itu bernama Bumi. Bumblebee langsung bersemangat. Lampu di kepalanya berkedip-kedip. Dan ia memutar suara mobil balap yang sedang start. Let's go. Optimus mengangguk dengan mantap. Bagus. Aku butuh semangatmu itu. Bersiaplah. Kita akan berangkat dalam misi pengintaian. Ingat, kita harus bergerak diam-diam dan tidak menarik perhatian penduduk lokal dan tanpa menunggu lebih lama lagi. Wush, Optimus dan Bumblebee berlari menuju landasan peluncuran, berubah menjadi mode kendaraan mereka dan meluncur dengan kecepatan cahaya menembus angkasa, menuju sebuah planet biru kecil yang indah bernama Bumi. Bab 2. Tersesat di kota modern setelah perjalanan panjang antar galaksi, mereka akhirnya tiba di atmosfer Bumi. Dengan gesit, mereka mencari tempat pendaratan yang sepi di sebuah hutan di pinggir kota. Begitu mendarat dengan selamat, Bumblebee langsung berubah menjadi mobil kuning sport yang sangat keren dan berkilau. Vroom, vroom, ia menyuarakan suara mesin mobil baru. Optimus, dengan lebih tenang, berubah menjadi truk merah biru besar yang gagah. Tapi ada satu masalah besar. Sistem navigasi mereka yang seharusnya memandu ke lokasi energi potensial tiba-tiba mengalami gangguan. Asteris recalculating. Recalculating. Turn left, then turn right. You have arrived at your destination. Car wash. Suara GP's dari radio Bumblebee. Berbunyi aneh. Benar saja, Bumblebee hampir masuk ke dalam sebuah tempat cuci mobil otomatis yang penuh dengan sikat raksasa berputar. Hati-hati, itu bukan markas rahasia, seru Optimus melalui komunikator internal mereka. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dan berhenti di sebuah kota kecil yang ramai. Anak-anak yang sedang bermain di taman langsung berlari mendekat. Wah! Lihat, mobilnya keren banget, teriak seorang anak sambil menunjuk Bumblebee, yang truk juga besar sekali. Optimus berbisik kepada Bumblebee, ingat Bee, misi kita adalah menyamar. Jangan lakukan hal-hal yang mencolok. Tapi sepertinya
Bumblebee punya ide lain tentang menyamar. Ia malah memutar lagu dangdut koplo dengan volume maksimal dari sistem suaranya. Jaran goyang. Semua orang di jalanan langsung menoleh ke arah mereka dengan tatapan aneh. Optimus hanya bisa menghela napas digitalnya. Menyamar dengan Bumblebee ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Bab 3. Sumber energi misterius. Sambil mencoba menenangkan Bumblebee, sensor Optimus tiba-tiba mendeteksi sebuah lonjakan energi yang aneh. Sumbernya tidak terlalu besar, tapi sangat stabil. B. Aku menemukan sesuatu. Ikuti. Mereka bergerak perlahan, menyusuri jalanan kota, hingga tiba di sebuah taman kota yang asri. Di tengah taman, di dekat sebuah bangku, mereka menemukan sumber energi itu. Sebuah generator portabel kecil yang sedang menyala, terhubung ke sebuah laptop. Di sana, duduk seorang ilmuwan muda bernama Raka yang sedang asyik mengetik. Raka yang merasa ada bayangan besar menutupi sinar matahari, mendongak dan matanya terbelalak kaget. Mulutnya terbuka lebar melihat dua robot raksasa berdiri menjulang di hadapannya. "Kakak kalian? Robot alien?" tanyanya dengan suara gemetar. Optimus sadar bahwa mereka sudah ketahuan, segera berlutut sedikit agar tidak terlalu mengintimidasi. "Jangan takut, kami datang dengan damai," katanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Bumblebee, untuk mencairkan suasana, mendekat perlahan dan mengeluarkan suara dari film anak-anak, "You've got a friend in me," sahabat selamanya. Raka, melihat tingkah lucu robot kuning itu, akhirnya bisa tertawa kecil. Rasa takutnya mulai hilang. "Kalian butuh energi? Ini cuman generator percobaan untuk penelitian tugasku." Tapi tiba-tiba, generator itu mulai bergetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung kencang. Lampu indikatornya berkedip merah. "Warning, warning, system overload." Suara dari laptop Raka berbunyi. Bumblebee panik. Ia menoleh ke Optimus dan memutar suara sirena ambulans. "Optimus, ini bukan bagian dari rencana." Bab 4. Kerja sama yang kocak. Generator kecil itu mulai mengeluarkan percikan api dan asap. Raka panik. "Oh, tidak. Kalau ini meledak, bisa memadamkan listrik satu kota." Optimus langsung mengambil komando. "Tenang, kita harus bekerja sama untuk menghentikannya." Bumblebee dengan sigap mencoba menahan kabel besar yang terlepas dan mencambuk-cambuk liar. Raka mengikuti instruksi Optimus, berlari untuk mematikan saklar utama di panel kontrol. Sementara itu, Optimus menggunakan tangannya yang besar untuk mencoba menstabilkan inti energi generator yang berdenyut tidak karuan. Tapi di tengah kekacauan itu, Bumblebee yang sedang memegang kabel malah tidak sengaja menyentuh genangan air di tanah. PCC, seluruh tubuhnya bergetar dan mengeluarkan asap kecil. "PCC, aduh, sakitnya tuh di sini," keluhnya melalui radio. Raka yang melihat itu tidak bisa menahan tawa. "Ternyata robot juga bisa kesetrum ya." Optimus sambil tetap fokus menjawab dengan bijak. "Bahkan robot terkuat pun harus selalu berhati-hati, sahabat mudaku." Akhirnya, dengan kerjasama tim yang sedikit kacau tapi berhasil, generator itu berhasil distabilkan. Energi yang hampir meledak itu kini tersimpan dengan aman. Ternyata, energi yang dihasilkan cukup untuk mengisi sebagian kecil cadangan energi mereka, cukup untuk membantu Cybertron sementara waktu. Bab 5. Pelajaran penting tentang persahabatan mereka. Bertiga duduk di rumput taman, lega karena bahaya sudah berlalu. Raka memandang Optimus dan Bumblebee dengan tatapan kagum. "Kalian hebat. Tapi, kalau kalian mau sumber energi yang benar-benar besar dan aman, kita harus merancangnya bersama. Tidak bisa diambil begitu saja
atau mengandalkan satu generator kecil. Optimus meletakkan tangannya yang besar di bahunya dengan lembut. Kau benar, Raka. Itulah pelajaran yang kami dapatkan hari ini. Kekuatan sejati bukanlah berasal dari mengambil, tapi dari menciptakan bersama. Itulah arti kerja sama. Bumblebee yang sudah pulih dari sengatan listriknya langsung memutar lagu kemenangan yang ikonik. Asterisk, we are the champions, my friends. Mereka semua tertawa bersama. Di taman itu, sebuah persahabatan baru antara manusia dan robot telah lahir. Bab 6. Kembali ke Cybertron. Misi baru menanti saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi oranye. Optimus tahu sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Terima kasih atas bantuan dan pelajaran berhargamu hari ini, Raka. Kamu adalah sahabat sejati para Autobots. Raka tersenyum. Kapanpun kalian butuh bantuan, datang saja lagi. Tapi tolong jangan buat generatorku meledak lagi. Ya, Bumblebee membunyikan klaksonnya dengan pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal. WHOOS hahaha. Mereka berdua berubah kembali menjadi truk dan mobil, lalu melesat ke langit, meninggalkan jejak cahaya yang indah. Raka melambaikan tangannya. Sampai bertemu lagi, robot-robot keren. Ia tahu petualangan mereka di bumi baru saja dimulai. Pesan moral anak-anak hebat. Dari cerita Optimus, Bumblebee, dan Raka hari ini, kita belajar beberapa hal penting. Kerjasama itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah besar. Jangan pernah panik saat menghadapi kesulitan. Tetap tenang dan cari solusi. Bahkan yang paling kuat dan hebat sekalipun terkadang butuh bantuan dari teman. Karena kekuatan sejati bukan hanya soal ukuran atau kecanggihan, tapi tentang kebaikan hati dan persahabatan. Penutup YouTube Benah. Kalau kamu suka cerita Transformers versi lucu dan modern ini, jangan ragu-ragu, tekan tombol like sekarang juga. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan petualangan robot seru lainnya dari kami setiap minggu. Oh ya, tulis di kolom komentar di bawah ya, kalau kamu bisa berubah jadi kendaraan, kamu mau jadi apa? Mobil balap seperti Bumblebee? Truk besar seperti Optimus? Atau mungkin pesawat jet? Sampai jumpa di petualangan berikutnya, Autobots, roll out!